Nagisa Syarima dengan NIM 20253209 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai UTS Sistem Informasi Manajemen. Oke, pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian SIM. SIM adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi organisasi atau perusahaan. SIM sangat penting karena organisasi membutuhkan informasi yang cepat dan akurat untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan adanya SIM, pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih terarah, dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data. Contohnya, laporan penjualan yang dibuat oleh sistem dapat membantu manajer menentukan strategi bisnis yang tepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SIM memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, pada slide perkembangan SIM, sistem informasi manajemen awalnya masih dilakukan secara manual menggunakan kertas dan pencatatan biasa. Seiring perkembangan teknologi, sistem mulai menggunakan komputasi hingga akhirnya berkembang menjadi sistem modern seperti cloud computing dan artificial intelligence atau AI. Perkembangan ini terjadi karena kebutuhan organisasi terhadap data semakin besar dan membutuhkan proses yang cepat. Dampaknya, pengolahan data menjadi lebih efektif, lebih akurat, dan dapat dilakukan secara otomatis. Contohnya, dulu laporan harus ditulis dan dihitung secara manual, sedangkan sekarang laporan bisa langsung dibuat otomatis oleh sistem komputer. Jadi, perkembangan SIM selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Lanjut pada slide berikutnya, membahas tentang data, informasi, dan pengetahuan. Data merupakan fakta mentah yang belum diolah, misalnya angka penjualan harian. Setelah data diproses dan disusun dengan baik, maka data tersebut menjadi informasi. Contohnya, laporan penjualan bulanan. Dari informasi itu, seseorang bisa memahami kondisi yang terjadi dan menghasilkan pengetahuan untuk mengambil keputusan. Hubungannya adalah data diolah menjadi informasi, lalu informasi dipahami menjadi pengetahuan. Contohnya, data penjualan digunakan untuk membuat laporan, lalu laporan tersebut dipakai untuk menentukan strategi pemasaran. Jadi ketiga hal itu saling berkaitan dalam proses pengambilan keputusan di organisasi. Selanjutnya yaitu integrasi dalam SIM. Dalam sistem informasi manajemen, terdapat beberapa komponen seperti hardware, software, data, dan prosedur. Semua komponen tersebut harus saling terhubung agar sistem dapat berjalan dengan baik. Jika salah satu komponen tidak berjalan dengan benar, maka sistem juga akan terganggu. Dampaknya, informasi yang dihasilkan bisa menjadi tidak akurat atau proses kerja menjadi lambat. Contohnya, jika data antar sistem tidak sinkron, maka laporan yang dihasilkan bisa salah. Oleh karena itu, integrasi menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah sistem informasi manajemen. Pada slide peran database adalah tempat penyimpanan data yang terstruktur dalam sebuah sistem. Database dibutuhkan agar data mudah disimpan, diakses, dan dikelola dengan baik. Dengan adanya database, data menjadi lebih rapi, lebih aman, dan lebih mudah digunakan kapan saja. Contohnya, data pelanggan perusahaan dapat disimpan di database sehingga bisa dicari dengan cepat saat dibutuhkan. Jadi, database bisa dikatakan sebagai pusat penyimpanan data dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya tentang komunikasi dan jaringan. Teknologi komunikasi dan jaringan membantu organisasi dalam menghubungkan antar bagian dan mempercepat pertukaran informasi. Hal ini penting karena organisasi membutuhkan pengiriman data yang cepat dan tepat. Dampaknya, pekerjaan menjadi lebih efisien dan koordinasi antar bagian menjadi lebih mudah. Contohnya, data dari kantor cabang bisa langsung dikirim ke kantor pusat melalui jaringan internet. Kesimpulannya, komunikasi dan jaringan sangat membantu efektivitas sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi. Pada slide cloud computing dan big data, cloud computing merupakan teknologi penyimpanan data secara online, sedangkan big data adalah
teknologi untuk mengolah data dalam jumlah besar. Kedua teknologi ini berkembang karena kebutuhan organisasi terhadap pengolahan data semakin tinggi. Dampaknya, perusahaan bisa menghemat biaya penyimpanan dan mendapatkan informasi yang lebih akurat untuk mengambil keputusan. Contohnya, perusahaan dapat menganalisis data pelanggan untuk mengetahui kebutuhan pasar. Jadi, kalau cloud computing dan big data merupakan sistem informasi manajemen menjadi lebih modern dan lebih canggih. Selanjutnya yaitu perbandingan sistem informasi. Sistem informasi operasional digunakan untuk kegiatan sehari-hari, seperti transaksi penjualan. Sistem informasi manajemen digunakan oleh manajer untuk melihat laporan dan membantu pengambilan keputusan. Sedangkan sistem informasi eksekutif digunakan oleh pimpinan untuk melihat informasi strategis dalam bentuk ringkasan. Perbedaan ketiganya terletak pada penggunaan dan jenis informasi yang dihasilkan. Dengan adanya pembagian ini, setiap bagian organisasi mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya masing-masing. Pada slide etika sistem informasi, etika dalam sistem informasi merupakan aturan dalam penggunaan data dan teknologi secara benar dan bertanggung jawab. Etika penting karena data organisasi biasanya bersifat rahasia dan tidak boleh disalahgunakan. Jika etika diabaikan, maka dapat terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi yang merugikan organisasi. Contohnya, data pelanggan bocor dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, etika sangat penting untuk menjaga keamanan data dan kepercayaan pengguna. Terakhir, yaitu tantangan dan tren masa depan sistem informasi manajemen. Saat ini, sistem informasi manajemen menghadapi berbagai tantangan seperti keamanan data dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Selain itu, tren masa depan seperti AI, big data, dan otomatisasi akan semakin banyak digunakan dalam organisasi. Dampaknya, organisasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut agar tidak tertinggal. Contohnya dengan melakukan upgrade sistem dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang teknologi. Kesimpulannya, organisasi harus siap menghadapi perubahan teknologi agar sistem informasi manajemen tetap berjalan efektif dan mendukung perkembangan organisasi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai sistem informasi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.